Pernah nggak sih lagi asyik makan, kecipratan tuas sop yang masih panas banget? Sakitnya itu kan tajam, langsung terasa dan bikin kaget setengah mati. Nah sekarang coba bayangin rasa sakit itu, tapi dikaliin mungkin 100 kali lipat. Kedengarannya emang kayak pertanyaan buat film horor ya kan? Tapi dengan mencari tahu jawabannya, kita justru bakal nemuin fakta-fakta yang mencengangkan soal daya tahan tubuh manusia, sekaligus betapa rapuhnya kita. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau mimpi buruk ini jadi kenyataan? Oke, jadi semua ini dimulai ya di detik pertama tubuh kita kena air bersuhu 100 derajat Celcius. Saat itu juga sistem saraf kita bakal ngirim sinyal bahaya paling kencang yang dia punya. Rasa sakit yang wah nggak kebayang deh. Lapisan pertahanan pertama kita, kulit ya, langsung nyerah gitu aja. Ingat kan rasa sakit kena kuah panas tadi? Nah, bayangin rasa itu terjadi bukan cuma di satu titik, tapi di seluruh permukaan tubuh kita, di saat yang bersamaan. Ini adalah alarm paling kencang dari tubuh kita yang lagi teriak minta tolong. Nah, setelah gelombang rasa sakit yang luar biasa itu, proses berikutnya ini anehnya jauh lebih sunyi. Tapi justru lebih mematikan. Tubuh kita pelan-pelan mulai matang dari luar ke dalam. Proses kerusakannya bisa kita bagi jadi 3 babak yang mengerikan. Pertama, kulit kita sebagai pelindung bakal hancur. Terus, sistem komunikasi internal kita, yaitu saraf, bakal putus. Dan akhirnya, mesin-mesin vital di dalam tubuh kita bakal mati satu persatu. Yuk, kita coba bedah satu persatu. Apa aja yang terjadi? Dan uniknya nih, reaksi kulit manusia itu beda banget loh sama yang biasa kita lihat kalau lagi masak ayam. Kulit ayam kan jadi putih dan empuk ya. Kulit manusia justru sebaliknya. Bakal jadi kering, kaku, dan rapuh banget. Hampir kayak kertas yang kebakar. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Di tengah-tengah siksaan yang rasanya nggak ada habisnya, tiba-tiba rasa sakitnya hilang. Tapi ini bukan kabar baik ya. Ini justru tanda paling bahaya. Ini artinya para pembawa pesan rasa sakit, sel-sel saraf kita, udah hancur lebur karena panas. Kabel komunikasi ke otak udah putus total. Jadi di luar kelihatannya diem, tapi di dalam, wah itu lagi perang besar-besaran. Jantung ngebut, ginjal kerja lembur, semuanya berusaha mendinginkan sistem dari dalam. Tapi ini pertarungan yang nggak mungkin dimenangkan. Cairan tubuh mulai mendidih, otot jadi padat, dan lemak mulai meleleh. Secara harfiah, tubuh kita lagi memasak dirinya sendiri dari dalam. Terus, apa sih sains di balik semua ini? Kenapa bisa separah itu di level molekuler? Jawabannya ada di fondasi paling dasar tubuh kita, protein. Proses ini namanya denaturasi protein. Coba deh bayangin, setiap protein di tubuh kita itu kayak origami yang dilipat dengan super presisi buat ngejalanin fungsinya masing-masing. Nah, panas yang ekstrim itu ibarat tangan raksasa yang ngebuka paksa semua lipatan itu. Sekali kebuka, ya udah, origami itu nggak akan pernah bisa balik ke bentuk aslinya. Fungsinya hilang selamanya. Contoh paling gampangnya apa? Telur. Kita bisa masak telur mentah jadi telur rebus. Tapi, apa bisa telur rebus dibalikin jadi mentah lagi? Nggak bisa kan? Prosesnya cuma satu arah. Nah, itulah yang terjadi ke jutaan origami protein di seluruh tubuh kita. Kerusakan permanen di level sel. Oke, kita udah ngomongin ngerinya air mendidih. Tapi, gimana kalau saya bilang proses mematikan yang sama persis ini bisa terjadi di tubuh kita, bahkan tanpa setetes air pun? Mungkin gak sih tubuh kita matang cuma gara-gara udara di sekitar kita? Jawabannya, ternyata ada di berita-berita yang mungkin pernah kita baca. Dan, jujur, ini bikin merinding. Jawabannya, ya, bisa. Proses denaturasi protein yang fatal itu bisa dipicu cuma dari suhu lingkungan yang ekstrim banget. Saat tubuh kita udah nggak sanggup lagi mendinginkan diri, proses internal yang sama persis kayak direbus di dalam air mulai terjadi. Dan ini bukan lagi teori ya, ini beneran terjadi. Ini adalah kenyataan pahit bagi puluhan ribu orang yang meninggal pas gelombang panas ekstrim di Eropa. Mereka memang nggak direbus di dalam panci, tapi secara biologis, nasib tubuh mereka itu mirip banget sama yang kita bahas. Menyerah pada panas yang nggak bisa dilawan. Nah, ngomong-ngomong soal merebus, pikiran kita jadi nggak bisa jauh-jauh dari dapur kan? Dan ini membawa kita ke sebuah perdebatan etis yang udah lama banget terjadi tentang makhluk hidup yang sering kita masak dengan cara ini. Kita sering lihat kan, lobster, kepiting, dan hewan sejenisnya itu dimasukkan hidup-hidup ke dalam air mendidih. Pertanyaan yang mengganjal adalah, dengan sistem tubuh yang jauh berbeda dari kita, apa mereka ngerasain penderitaan yang sama? Nah, di sini dunia sains itu kebagi dua.
Di satu sisi, ada bukti kalau mereka itu aktif ngehindarin sumber rasa sakit dan tubuhnya juga ngeluarin hormon stres, sama kayak kita. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang kalau sistem saraf mereka itu terlalu sederhana buat benar-benar merasakan sakit. Jadi gerakan mereka itu cuma refleks otomatis aja, kayak robot. Intinya gimana? Ya, para ilmuwan masih berdebat. Tapi beberapa negara kayak Swiss dan Selandia Baru udah ngambil sikap. Mereka milih buat hati-hati aja dan akhirnya melarang praktek merebus hewan-hewan ini hidup-hidup. Jadi kita mulai dari pertanyaan gimana jika yang serem banget, ternyata kita sampai di sebuah kesimpulan yang mengejutkan, sebuah peringatan yang sangat nyata tentang batas kemampuan tubuh kita dan juga masa depan planet kita. Yuk kita ingat-ingat lagi poin-poin utamanya. Kita jadi tahu gimana panas bisa merusak tubuh kita secara sistematis. Kita juga ngerti sains di baliknya, yaitu denaturasi protein yang nggak bisa dibalikin lagi. Terus yang paling penting, kita sadar kalau ini bukan fiksi, tapi ancaman nyata dari perubahan iklim. Dan terakhir, ini bikin kita mikir ulang soal etika terhadap hewan yang kita makan. Memahami hal-hal ekstrim kayak gini tuh ngasih kita perspektif baru ya, tentang hidup dan betapa rapuhnya kita. Nah, sekarang pertanyaannya buat kalian. Kira-kira fenomena ekstrim apa lagi ya yang seru buat kita bedah bareng-bareng selanjutnya? Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.